Dia tuh sebenarnya cuma butuh temen. Yang penting anaknya merasa dibutuhkan, merasa punya temen. Seneng dia, itu aja. Pernah nggak ngejahatin lu Babayo? Babayo pernah ngejahatin nggak? Udah pukul. Lucu banget ya. Wih, Mike, thank you Mike udah datang Mike, asik. Mulai. Udah, gitu aja Mike. Kok gitu doang? Lu sebenarnya siapa sih? Gue tuh disuruh sama anak-anak gue ngundang lu udah dari 2 bulan yang lalu. Tapi gue nggak tahu apa dan apa. Tapi katanya di TikTok lu rame lah, ada Babayo lah, ada apa. Cuma gue tuh sebenarnya pengen tahu lu tuh siapa? Konten kreator apa? Konten kreator. Biasanya TikTok. Biasanya TikTok. Oh, lu gede di TikTok nih? Gede di TikTok. Oke, jadi awalnya lu bikin konten apa? Gua awalnya workout, body transform. Oh. Dulu gua obes juga, Bang, kayak gini. Dulu kayak gini, habis itu gua transform ke 69 kilo. Oke. Sekarang obes lagi. Sekarang lu transform lagi balik ke zaman dulu gitu. Yeah. Oh, jadi ini badan lu yang dulu? Badan gua yang dulu ini. Jadi lu sempet kotak-kotak gitu? Sempat. Ada videonya gitu, transformnya segala macam? Mau dia, Nah, enggak usah. Gue nggak tau nafsu sama badan kotak-kotak ya. Tunggu, jadi abis itu lu udah rame tuh dari body transform tuh? Ya, udah lumayan rame. Oke, terus rame. Sampai kemudian 700. Oh, 700K. Iya. Terus kemudian lu rame lagi setelah ketemu? Enggak, gue dari 200.000 itu, dari 200.000 follower itu udah pernah ketemu sama Rian. Udah buat konten. Rian ini Babayo kan? Rian Babayo, iya. Namanya Rian Babayo? Namanya Rian. Oke. Nama panggung lah. Oke. Nama panggungnya Rian, tapi dia sering nyebut nama Babayo. Karena waktu itu gue pernah ajarin. Oh. Iya. Babayo itu siapa sih? Bukan nama itu, Bang. Itu apa? Itu, yang sering dia katakan. Karena dia kan susah ngomong. Oh, oke. Babayo gitu lah ya. Jadi namanya Babayo gitu. Rian, iya Rian. Dia, itu waktu itu gue ngajarin dia untuk ngomong I love you ke nyokap gue. Waktu itu lagi, lagi hari ibu. Gue ngucapin sama nyokap gue I love you. Tiba-tiba gue kan emang gue lagi buat konten, dia ada di situ. Iya. Gue suruh juga ngomong I love you ke nyokap gue. Jadinya? Gue capek tuh gue ngajarinnya I love you, dia ngomongnya Babayo. Babayo, I love you tuh Babayo. Oke. Awal yang gue tahu katanya dia tetangga lu ya? Tetangga. Oke, berarti dari kecilnya dia, lu udah berapa lama tahu tuh tetanggaan tuh? Dari awal buat konten itu gue tahu itu dia tetangga gue. Gue baru 2 tahun sama dia. Tapi lu tinggal di sana berapa lama? Around 8 tahun. Jadi selama 8 tahun, 6 tahun itu lu tidak menyadari ada Babayo di situ? Enggak, karena kerjaan gue. Oke. Lu baru sadar ada Babayo gara-gara apa waktu itu? Waktu itu dibully dia. Oh, dibully, benar. Dibully komplek ya karena visualnya gitu kan. Tapi anaknya juga bandel, Bang. Oh, badul. Bandel. Dia ngapain aja? Sering jahil. Dia sering jahil anaknya. Oh, anaknya emang iya, jahilan. Jadi dia waktu itu pernah dibully. Iya. Sampai dipukulin, didorong-dorongin gitu. Gue diemin. Oh, lu lihat? Gue normal aja, lucu aja gue lihat gitu. Oke, terus? Yang kedua, gue lewat lagi sekitar 3-4 hari kemudian, digituin lagi. Tapi dia bales. Dibalesnya gimana sama dia? Didorong balik. Oke, ngelawan. Didorong balik ya, lawan. Lucu nih, emang bandel nih bocahnya nih gue lihat. Ya udah gue tinggalin lagi. Yang ketiga, itu di situ gue survive. Kenapa? Yang ketiga kenapa? Ya nggak tega juga. Oh, akhirnya lu nggak tega? Iya. Tega yang ketiga kejadiannya gimana? Yang ketiga, beda tempat tapi dia digituin juga, didorong-dorongin. Terus dia nggak ngelawan kali itu? Enggak. Terus lu ngapain waktu itu? Gue tarik aja. Diem lu. Oh, orang-orang. Tarik aja, iya. Gue tarik. Habis itu gue ambilin sepedanya. Dia kan selalu naik sepeda tuh di komplek. Gue ambilin sepedanya. Cabut. Gue gituin. Ternyata dia nggak cabut. Dia sering main-main, nyekor ke rumah gue. Gue kan buat konten workout di depan rumah gue di teras. Oh, jadi akhirnya dia malah main ke rumah lu tuh? Iya, tapi di situ juga nggak gue langsung suruh masuk. Ya gue juga
maaf kata ya kan visualnya begitu. Gue juga awalnya risih juga. Bingung, lebih kebingung sih lebih tepatnya. Ngapain sih diliatin? Mungkin dia itu rasa terima kasih dia kali waktu itu pernah gue gituin. Terus dia di depan pekarangan rumah lu ya berarti ya? Dia ngapain? Liatin aja. Wow. Kalau gua liatin dia baru dia. Wow. Oh dia nyari perhatian lu? Iya, gue diemin. Oh dulu masih body transform itu? Iya, lagi masih gila-gila buat konten workout. Terus akhirnya kenapa lu bisa bikin konten bareng sama dia? Ya udah pas gua lagi ngonten push up gitu, gua ambil kameranya ya udah. Langsung nih ada bocah yang tiap hari itu ngeliatin gua. Oh, oke. Terus gua ajak joget-joget. Iya, gitu. dari situ juga viewernya gak gede. Oh awalnya enggak ya? Gue tuh sama Rian itu ngerasain, Bang, kayak viewer dari 10.000, cuma 10.000 di account yang 300.000. 10.000 itu kecil. Iya kecil sih memang. 10.000, 20.000, makin lama makin naik, sampai sekarang ya settle di M. Apa yang waktu itu nge-trigger akhirnya jadi banyak yang nge-view ya? Lu masih ingat gak? Mukbang. Oh. Mukbangnya. Kenapa sih emang pas mukbang? Kalau dia makan kan ada kendala di iya, lidahnya. Wajar, iya. Ada kendala di lidahnya karena dia kalau makan itu 60% sampai 70% tuh jatuh lagi ke bawah. Makanannya keluar gitu. Iya, waktu itu gue juga nggak tahu kenapa challenge-nya itu makan di mie kuah. Ide siapa? Ide anak-anak. Iya, bertiga. Belum tahu itu. Pokoknya ide aja. Oke, kita mukbang sama Bapak Ayu deh, gitu kan. Baru di situ lu tahu kalau dia makan itu 70% makanannya nggak masuk ke mulut lah ibaratnya gitu. Iya, jatuh lagi. Ini udah shoot. Netizen senang. Apa yang netizen senang sih sebenarnya? Gue penasaran loh, apa sih yang netizen senang? Kalau ada Riana nanti lu makan aja bareng bertiga. Lucu. Iya, kalau yang nggak terbiasa sih ya lumayan banyak yang bilang jijik pasti. Karena jatuh lagi, Bang. Terus komen-komen pada apa? Lebih kemana? Simpati apa sih akhirnya? Iya, 60% ke terhibur, ketawa, 40% simpati. Oh jadi mengetawakan apa ya istilahnya ya? Kelucuan itu. Iya, gitu. karena gue nyebut yang jatuh lagi itu proteinnya Rian. Oke. Nah ini asik nih, kita udah paham. Nah sekarang gue pengen lebih nanya ke lu. Kenapa gue belum ngundang Rian ke dalam? Karena gue lihat orang kan terlalu fokus sama Rian berdua sama lu. Menurut gue, there's something in you yang gue pengen nanya. Sekarang setelah lu bikin konten sama dia, views-nya kan gak langsung naik ya. Pasti kan juga banyak orang-orang yang ngelihat kayak lu memanfaatkan, ada kan nggak kayak gitu? Iya kan, bener kan? Iya. Terus gimana? Tapi sebenarnya jarang gue baca juga, Bang. Karena flow komennya itu pasti yang positif semua di atas. Karena kan gue kalau shoot itu pasti positif vibes terus. Nggak tahu kenapa yang hate comment itu pasti kekubur otomatis, Bang, ke bawah. Tapi ada sempat beberapa yang kebaca? Kebaca itu juga pas gue lagi ngecek activity. Pas gue ngecek notif, ada, pas gue klik juga langsung hilang. Tapi sempat kepikiran nggak lo kayak memanfaatkan kondisi atau situasi untuk nyari viewer? Sempat nggak? Ya iyalah, Bang. Sempat kepikiran kan? Selalu gue pikirin itu. Bagus tuh, jujur tuh. Karena kita content creator ya. Betul. Butuh view. Betul. Maksudnya bukan haus akan view, enggak. Kita butuh view untuk bensin kita terus buat konten. Betul, tapi satu Karena sisi... kan kita janjiin juga nih, kita akan terus buat konten yang akan develop juga, yang akan semakin menghibur. Ya kan bensinnya itu view. Paham gue. Cuman gue mau nanya humanity-nya kan jadinya. Satu sisi kepikiran juga kayak, kok gue terlalu ngontenin, gue juga ngalamin hal-hal kayak gitu soalnya. Kayak ada orang punya masalah di luar, gue ngundang ke sini. Kadang-kadang gue mikir, kok gue terlalu ngontenin hidup orang ya. Tapi, gue berpikir gini, kalau gue mengkontenkan itu, tapi gue coba cari sisi edukasi versi gue. Lo ngerti nggak? Misalnya ada masalah nih antara si A, si B, ibunya kenapa sama kenapa. Itu gue obrolin, kita cari kronologinya, tapi kita bawa ke arah apa sih pembelajarannya. Ngerti nggak maksud gue? Oh. Ngerti nggak? Sehingga akhirnya kena sama hati gue.
Ada aja. Enggak. Bisa aja nyari ininya, nyari lu ngerti cara nggak untuk maksudnya? dapat. Supaya kita bisa berdamai Iya, dengan gua- sebuah keadaan. Iya. Lu ngerti nggak sih? Ngerti banget. Karena kalau nggak itu ganggu loh. Masih ganggu nggak sampai sekarang di lu? Lumayan sih. Lumayan kan? Lumayan. Gue jadi kayak gini loh, gue mau balik gue konten lagi kan banyak banget bang waktu gue buat konten dari gendut ke kurus Iya. itu banyak, itu ratusan lebih bahkan ribuan yang gue survive dari obesitas mau workout dan survive gitu loh. You helping kan orang. Iya. Terus ketika gue buat konten itu lagi di masa-masa sekarang, Riannya mana bang? Riannya mana bang? Ya sabar dulu kek. Rian juga ada di situ. Setelah itu gue shoot lagi sama Rian buat konten yang lain, gitu loh, segmen yang lain. Tapi ketika gue buat konten itu orang udah lupa lu sama Rian. Baru upload itu bang. Baru kan emang gue ada workout di teras. Ada emang segmen gue yang ya gue dari bangun tidur, gue minum kopi, habis itu baru mulai workout. Itu banyak banget yang suka sama itu dan gue juga suka. Tapi biasanya itu top komennya itu di TikTok itu pasti, mana Rian bang? Kok lupa sama Rian? Padahal ada di situ. Setelah itu juga nanti siang buat syuting lagi sama dia. Itu ngehe. Lo ngerti Kesel nggak sih? banget. Iya, gue paham kok Kesel maksudnya. banget. Ya udah. Jadi nanti terbalik lagi bang. Gua waktu gue syuting sama Rian nih di kontennya, udah lupa sama workout loh. Gimana sih? Terus Iya. gue harus ngapain sih? Iya, bingung Itu kan? kadang gue kesel itu Bingung kan? ya. Gua juga Dan punya gue juga momen-momen gitu. otak gue tuh agak beribet. Jadi aduh, syuting apa ya? Aduh, pada minta ini lagi, pada minta itu lagi. Ya udah deh syuting sama Rian aja deh terus deh. Syuting sama Rian. Jadi influence dari konten-konten lu itu sebenarnya datangnya dari mana sih? Influence konten. Iya, influence kayak gue nih, kalau misalnya gue bikin konten tuh biasanya terinfluence dari beberapa video atau beberapa orang gitu. Dari orang sih. Dari orang. Siapa yang paling give you very high influence? Di TikTok? Di TikTok. Awalnya nggak dari TikTok. Awalnya dari Corbuzier. Oh, Deddy Corbuzier? Ya, awalnya gue mau buat konten workout itu karena terinfluence sama Deddy Corbuzier. OCD? Ya, OCD. Tapi nggak di versi OCD-nya. Dulu dia tuh pernah buat konten bagaimana membangun chest cuma di rumah doang. Dengan gayanya yang, maksudnya pembawaannya yang Iya, gitu loh. manly, tough. Iya. Dari situ gue ke-trigger, ya udah gue buat di situ. Terus habis itu? Itu masih bencong gue, cuman kayak buat konten, gue ngambil footage, gue masukin sound, gue taruh tulisan, belum berani ngomong. Oke. Gue belajar bisa ngomong itu. Lucu banget. Iya, konten-konten gue tuh cuma gitu doang. Iya. Gue push up ya, cara membangun ini kayak gini, habis itu pakai sound-sound yang hype. Udah, sekedar itu doang. Gue mau belajar bisa ngomong karena ke-trigger dari gayanya Selos. Oh, Selos ya? Iya, Oke. si botak TikTok itu dia nggak pernah ngobrol sama gue, nggak pernah ngajarin gue. Oh, lu nggak pernah ketemu Selos? Pernah, tapi kayak kalau ketemu ya udah ngomongin yang lain. Udah gimana kabarnya, udah gitu-gitu aja. Apa yang lu suka dari apa yang Selos buat kontennya? Gak ada sih. Nggak ada? Kalau kontennya ya yang berguna buat gue, nggak ada. Gue belajar dari pembawaannya aja. Pembawaannya, apa yang lu suka dari pembawaannya? Ya, dia suka teriak. Maksudnya dia berani teriak gitu loh bang. Gue bukan terlahir dari orang yang berani ngomong depan kamera, enggak. Bencong gue depan kamera. Makanya kan gue bilang gue dulu buat TikTok itu ya hanya sekedar gue ambil footage push up, habis itu gue masukin sound, gue taruh tulisan, gue nggak ngomong. Oh, berarti lewat apa yang lu bikin konten-konten itu, lu keluar dari kekurangan lu. Iya. Dan emang harus emang harus keluar dari situ. Iya, mau nggak mau. Kalau nggak growing. Iya, nggak growing. Iya. Nah, awalnya lu bikin konten itu, lu emang udah ngincer cari cuan atau lu lebih ngincer untuk nyari nama, nyari viewers awalnya? Kalau gue kayak pengen melepaskan aja desire gue untuk sharing ke orang. Oke. Gue tuh kayak ada gitu, kayak sesuatu yang gue alamin, sesuatu yang gue dapetin, hal-hal baru itu gue kayak nggak tahu kenapa di dalam diri gue pengen gue. Lu pengen ngasih tahu orang. Iya. Apa iya. yang lu mau kasih tahu? Ya dulu waktu itu kan ini gue udah pernah survive loh dari obesitas. Bahwa lu pernah mengalami kondisi obesitas di mana? Dan gue survive itu di lahan yang cuma 3x4. 2x3. Sekarang kan tidak banyak Teras orang di luar sana tuh yang terlalu peduli dengan badan mereka yang obesitas karena mereka nganggep, apalagi sekarang udah banyak nih perkataan-perkataan bahwa
besar is beautiful, apa segala macam ya, so on kan ya. Cuma cari aman sih. Iya iya, iya masing-masing lah ya Wak ya. Iya lu atur lah mau kurus beautiful, besar beautiful ya. Lu atur yang bagus lah. Yang gue mau bahas adalah kenapa lu ingin bertransformasi? Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman ketika kamu obesitas? Banyak. Apa aja? Ya habit gue hancur sehari-hari. Apa itu? Males, bawaannya tidur, ya kerja. Tapi setelah itu nggak ada waktu lagi. Karena kan gue membopong badan yang 107 berapa? kilo. 107 kilo. Sekarang 107 lagi. Ini 107 nih? Iya. Oh segini? Iya, tapi mungkin kan waktu itu kan gue muscle udah jadi. Waktu itu turun akhirnya ke Dulu nggak ada muscle. Oh oke. Ada muscle? Sekarang ada muscle dan fat gue tinggi. Oh, sekarang ada masuk karena dulu lebih gembior aja. Iya. Sempat turun ke berapa waktu itu? 69, 68. Banyak ya. Selama? 3 bulan. 3 bulan, 39 hari. Tuh. Itu drop 34 kilo. Orang termotivasi. Iya, tapi gue nggak bilang caranya gimana. Ya, karena intinya itu kan orang ekstrim. termotivasi lihat yang Iya, begitu deh. iya. Yang gue mau nanya, lu kan males gitu-gitu. Apa yang bikin lu rugi? Rugi gimana? Iya kan sekarang gini, ketika kita males kan kita nggak ada uang. Ketika kita nggak ada uang, pada saat kita pacaran, tiba-tiba ceweknya ngelihat kita nggak punya uang. Kita termotivasi, itu kan motivasi, trigger. Iya, Something that trigger you. Iya. Kalau malas doang menurut gue itu belum trigger. Pasti ada sesuatu yang nge-trigger lu, gue harus berubah. Apa cewek? Ya, cewek ada. Kan. Cewek ada. Nomor 1 berapa? Nomor 1 berapa cewek? Nomor 1 enggak sih enggak. Apa nomor Tapi 1? posisinya waktu itu emang gue lagi depres karena Iya. diputusin. Ya itu nomor 1. Susah ya, bisa bunyi di sini susah. Itu cerita aja. Ini pohon-pohon mendengar dia. Jadi cewek itu kenapa ya sama lu? Kenapa dia? Aduh, kena. Kenapa? Tergasi terus. Kenapa dia? Kenapa? Itu gue pacaran sama dia 8,5 tahun. Anjir. Ya udah putus. Apa? Kenapa? Maksudnya kenapa putus? What happened? Kalau nggak mau share, nggak usah share ya? Agak complicated aja. Complicated? Ribet. Karena cari bahasanya dulu. Yang enak. Supaya aman. Enggak, gue bukan cari aman. Ya, harus cari aman. Lu aneh lu. Jangan jadi manusia nggak cari aman. Aman itu baik. Iya. Ini udah 2 tahun lebih juga kejadiannya. Karena apa ya? Ya karena udah nggak cocok aja, Iya, Om. macem-macem kan. Iya, ya udah. Gue yang mutusin, dia okein langsung. Ya udah. Nah. Dari situ stres gue. Oke. Stres Stres lah. Di situ tuh gue ngerasain, Om. Di situ tuh Bang, gue mau bunuh diri aja atau mau ngambil yang positif. Nggak tahu kenapa gue pilih yang positif. Di situ kayak gue udah bener-bener di jurang. Lu ada ada stres sampai berpikir bunuh diri, stres kayak macam apa? Apa yang di kepala lu stres kenapa? Iya, 8 tahun lebih. Iya paham. Terus apa yang akhirnya membuat lu menghukum diri lu sendiri? Bahwa lu berubah, bahwa apa-apa gitu loh. Pengen growing aja, Om. Oke, Dapat nggak? pengen growing. Karena gue mau membiasakan hal yang nggak pernah gue lakuin, tapi itu positif untuk ngerusak bad habit gue yang suka begadang, yang suka apa lagi ya, keluyuran. Iya kenapa? Pertanyaan. Jadi karena nggak suka sama sistem hidup gue yang kayak gitu dulu. Tuh, wah, lama sekali jawab. Dia nggak suka sama habit gue dulu. Iya, itu dia. Itu dia. Jadi yang mau saya breakdown tuh habitnya, terus impactnya dapet lah badan bagus. Iya, itu akhirnya itu very nice ya. Oke, dari situlah lu menjadi seorang konten kreator lewat body transformasi. Kemudian kau bertemu dengan Rian dalam sebuah kejadian. 1 kali kau lihat dia dibully, kau biarkan. 2 kali kau lihat dibully, kau biarkan. 3 kali hati nurani terketuk. Rian datang ke depan rumah main-main tidak sengaja. Akhirnya ya udah lu kontenin aja. Nama dia naik, nama kamu naik. Sekarang lu bingung. Mau dibawa kemana? Itu yang aneh sih, Bang. Itu kenapa sih jadi pertanyaan sih? Iya, mau dibawa kemana? Lu pasti jadi Terus pertanyaan aja juga. kita growing terus aja sampai tua. Sampai tua bareng kan? Ya? Iya, itu maksud gua. Itu cita-cita gua. Oke. Tapi banyak yang pertanyaan kalau gua nikah nanti, Rian bagaimana ya? Tadi lu jauh sampai growing, sekarang lu jawab lagi sampai Ya, nikah. enggak itu pertanyaan netizen, Coba bukan jawab. pertanyaan gua. Lu?
kenapa harus bingung? Emang kenapa kalau gue nikah? Ya nggak tahu. Ya udah maksud kalau nikah, kayak lu nikah lu bisa main sama anak-anak lu di sini, main sama tim-tim lu Ya, sekarang, setiap hari. Sekarang aja lu udah pindah rumah katanya. Jadi dia tiap hari di rumah. Oh, masih deket jaraknya? Iya. Masih dekat. Tiap hari juga dijemput. Pindah tapi maksudnya masih dekat, nggak jauh. Iya, nggak jauh. 20 menit. Iya. Lu jemput apa untuk sekedar bikin konten doang apa main bareng? Lu jawab dah tuh. 60% buat konten, 40% tidur-tiduran aja, main-main aja. Oke. Jadi selama lu sama Rian ini 2 tahun, lu udah mulai ngerasa dia adalah orang yang lu kepengen lindungi atau enggak? Iya sih. Berarti udah cinta tuh. Iya. Udah cinta. Udah nggak disayang lagi sih. Kayak emang beneran adik aja. Malah kadang gue lebih banyak main sama Rian ketimbang 2 adik gue yang lain. Oke, bagus tuh. Berarti bukan sekedar Ada adik gue juga ya, ada juga adik gue yang masih 16 tahun, kayak masih butuh abang. Ini berarti bukan sekedar konten itu. Berarti ada hati di situ. Iya. Aha. Tapi gue juga bandel sama Rian juga bandel. Udah cuek aja sama anak cowok. Sekarang gue mau nanya, hati apa yang ada di Rian? Apa yang lu punya hati kepadanya gitu? Apa yang lu lihat di Rian? Mau gue panggilin orangnya? Asik. Kita panggil ya? Kita panggil asik. Weh, Kapolres. Mau kemana? Lewat sini nih. Nih. Oh, dia Kapolres? Iya. Oh, dia suka banget polisi ya? Iya. Iya, gue denger. Sampai saking sukanya sampai nggak bisa dibedain, Bang. Iya. Antara suka banget polisi, satpam, security, asik. bodyguard, pokoknya sekarang yang bekerah-bekerah puisi. Kenapa lu udah tahu belum sih kenapa dia suka banget polisi? Lu kenapa suka banget polisi, Babayo? Rian? Babayo. Iya. Oh, lu Dia tanya, kenapa suka polisi? Polisi ya lupa. apa? Gak tahu juga. Gue tuh kalau selama ini ya by feeling aja dan ternyata banyak yang bener aja. Kalau yang tadi feeling lu apa? Dia nggak ngerti apa yang lu bilang. Dia tuh ngomong uya po itu kata-kata yang biasa dia katakan supaya bisa kayak dia pengen banget berinteraksi juga kayak gini. Pengen ngobrol ya? Pengen Ngobrol ya? Pengen. Babayo, ngerti nggak aku ngomong apa? Lupa. Oh, oke. Dia itu nggak ngerti dia, tapi dia pengen balas aja, Bang. Oh, berarti semua yang kita ngomong itu belum tentu masuk ke pengertian dia gitu? Kayak dia hanya ngerti kayak kata-kata yang mutlak aja itu makan. Makan? Mandi. Mau makan nggak? Dibantu. Mau makan? Oh, sudah. Apa itu? Mau makan nggak? Makan. Nggak mau. Oh, nggak mau. Apa, kamu masih sakit? Kenapa? Lambung? Iya, karena Bali. Lambung ya? Babayo, kamu suka nggak sama orang itu? Apa? Iya, Abang. Apa? Abangmu? Apa? Kamu sayang nggak sama dia? Lupa. Oh, nggak ngerti lagi nih. Sayang nggak? Sayang. Rian sayang nggak sama Eke? Iya, sayang nggak? Sayang nggak? Sayang nggak? Iya. Sayang ya? Iya. Tapi lu selama sama Rian, pernah nggak dia sharing sama lu gitu, cerita apa? Itu dia, Bang. Apa? Gue pengen banget di tahun ini, itu missionnya itu tentang apa yang dia mau. Gue pengen dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasain, apa yang dia mau. Kan karena selama ini kan konten semua gue yang ngedirect. Buat konten ini. Nanti Rian gini ya, nanti Rian gitu ya. Tapi dia ngerti kalau lu ngarahin? Ngerti. Tapi kan gue bantu gestur tangan juga. Berapa lama ngertinya? Cukup lama nggak tuh? Untuk sekarang ya cepet. Udah cepet, awal yang lama? Iya, awalnya lama banget. Kesel nggak lu? Enggak sih. Nggak sabar ya? Sabar, tapi kayak maksud gue ya emang harus sabar kan karena lawan kita kan begini gitu loh. Kalau tadi contohnya gue ngontennya bareng lu nya nggak ngerti-ngerti, ya gue kesel dong. Karena kan lu normal. Nah kalau sama dia, emang udah harus sabar. Iya. Babayo. Assalamualaikum sini. Iya. Kamu sama dia sudah lama. Nanti kalau misalnya pisah, mau nggak? Pisah.
Pisah. Oke? Mau nggak pisah? Mau. Maksudnya gini, ini caranya gini Bang, kalau mau pisah. Ya, Rian sini ya. Halo, Komandan Pak Kapolres. Rian sini ya, oke? Udah. Udah. Cabut ya. Udah. Oh, itu duduk aja. Jangan aja. Orangnya situ. Oh, Kita ngerti kan, ya harus gitu Bang, harus cari-cari cara. Gimana ya dia coba, apa coba yang dia duduk nggak dulu. mau, apa yang dia mau. Rian. Pak Kapolres. Nah. Dah. Ya udah jadi. Apaan lu lambai gue? Pergi aja. Oh iya benar. Oh jadi kalau misalnya pernah nggak dia nunjukin rasa sayang sama lu gitu? Yang lu rasain. Oh ini bahasa sayangnya dia nih. Waktu gue capek sih. Kayak gimana? Waktu gue capek, itu kan ada kasur gitu loh di rumah. Ada kasur yang sofa bed. Tuh gue tiduran. Ikut tiduran tuh di sebelah gue. Iya. Bayu. Picit-picit gue. Picit-picit. Bayu. Dia bisa tahu lu capek gitu. Iya. Anjir. Bayu. Bayu. Itu kena di hati sih. Terus digini-giniin, mata gue diginiin. Oh lu kesurupan gini pikir ya? Enggak, disuruh bobo. Kalau capek bobo aja udah. Itu. Oh disuruh tidur. Iya. Iya. Tapi kalau gue lagi berantem, contohnya sama Gondrong, ada bom-bom. Bayu. Disuruh tiduran, duduk sini. Bayu. Gitu. Babayo. Bagaimana caranya supaya dia bisa ngerti gue ngomong? Nggak bisa. Nggak bisa udah. Kayaknya kalau lu mau berkomunikasi sama dia tuh kayak hal-hal yang bener-bener urgent dan penting aja, Bang. Kayak, ayo makan. Yuk. Makan ya? Makan. Ah, mau dia. Mau. Nah kan, itu kan kehendak gua. Padahal tadi dia bilang kan nggak mau makan. Itu misi gua di Om. Sekarang mau makan. Sekarang mau makan. Mau makan sekarang. Yang jelas dong. Oh, migrain. Zai. Oh, sakit. Oh, nanti ya. Kayak kena lambungnya. Oh, lambungnya udah kena ya. Karena gua sih itu. Kenapa emang? Gara-gara lu? Lupa kasih makan. Oh, lu. Karena gue sering puasa kan. Iya. Gue kalau gue lagi puasa, ya udah makan lah, kalian makan aja, nggak gue tawar-tawarin, gue nggak nawar-nawarin orang makan. Nah orang di rumah itu kebiasaan, yuk makan baru pada makan. Nah gue sering puasa, ya dia kena. Dia tahu duit nggak? Enggak. Duit? Tahu? Enggak? Ya. Enggak. Oh dia nggak tahu duit ya? Nggak tahu duit. Dia nggak tahu duit, nggak tahu ini cuman instingnya makan. Ini tapi dia punya rasa. Jadi pada saat lu capek dia bisa tahu. Iya. Dia juga nggak tahu ini lagi di mana, Bang. Ini lagi ngobrol di podcast terbesar di YouTube, jadi dia nggak tahu. Ya udah. Planet Thanos. Ah iya, paham dia tuh. Iya. Terus lu tahu nggak kenapa dia obses sama polisi? Udah tahu? Belum tahu? Kalau dari feeling gua, ini feeling gua, karena kan kita nggak bisa tahu ya. Iya. Dia nggak bisa cerita kan kenapa sih kan suka banget sama polisi. Gua ngelihat dia tuh kalau polisi tuh kan bawa motor gede, ngelihat bawa senjata, kalau pakai seragam itu kan kompleks semuanya. Nah dari situ kali kayaknya keren gitu polisi di mata dia. Oh berarti dia masih punya insting ini jalan. Dia masih tahu mana. Ini mana overall keren, dia mana normal. Berarti dia masih tahu mana baik mana buruk ini. Tahu. Kalau marah gitu, orang marah dia tahu orang marah. Tahu. Dia paling takut sama gua sih kalau soal marah. Lu pernah marahin dia ya? Iya sih. Tapi emang kalau udah deket emang begitu bro. Cuma orang komplain nggak ketika lu marah ke dia? Ada yang komplain. Pasti. Kebanyakan enggak. Tapi banyak juga yang pasti. Entah kenapa sih. Aduh. Masalahnya kan dia nyebar WA ya di sosial media. Bang. Oh iya. Siapa yang nyebar WA? Ini, Komandan Pak Kapolres 1 ini. Dia nyebar apa? Dia nyebar nomor WA-nya. Dia itu dia nyebar nomor WA-nya? Iya, gue mau cerita dulu nih. Iya. Dia nih kayaknya udah mulai paham. Dia tuh punya fame.
Dia itu banyak banget yang suka sama dia. Kayak dia udah mulai paham. Nah, dia nggak tahu kenapa dia udah ngerti caranya live di TikTok. Hampir tiap hari, Bang. Live di TikTok. Ya nonton juga 7.000 paling dikit. Dia tahu operasiin? Iya. Ya, lu gini deh, lu sehari upload TikTok berapa? 2, 1, 14. 14. Ada yang editin? Enggak. Tangan dia sendiri 14. Oh, dia ngerti ya? Ngerti. Kontennya apa dia kalau pas ngupload? Jedak-jeduk. Oh, joget-joget? Iya. Joget-joget? Enggak, jedak-jeduk aja, jedak-jeduk. Nah, itu sering dia di ban account-nya karena dia ngambil video orang lain, gambar orang lain, random, dijedak-jedukin sama dia. Oh, dia edit sama dia? Iya. Dia ngerti? Ngerti. Serem ya? Minimal 11 ya Om sehari. Lewat kan? Serem. 11 postingan. Brand juga pusing mau ngontek dia. Ih, berarti anak ini sebenarnya ada kelebihan banyak loh. Ada. Ada. Atau dia pura-pura ini ya? Gue penasaran sebenarnya sama Babayo. Karena gue banyak teman-teman kayak gini. Bahkan gue ngerasa teman-teman gue yang kayak Babayo gini sangat menyenangkan karena mereka tuh selalu punya cara untuk berbahasa. Kalau kita kan kadang-kadang ketika berbahasa udah terlalu banyak boundaries, pagar-pagar, batasan, nilai moral, apa segala macam. Iya. Kalau dia kan natural, dimana kan hati ke hati berbicara. Kalau kita ngelihat dia, mungkin orang kayak dia nggak pengen juga terlalu dikasihani, tapi orang lain nganggep begitu. Iya, dia nggak mau loh. Dia ada sisi manja, ada sisi mandirinya. Dia paling nggak suka deh. Kalau dia sakit, orang tuh iba sama dia tuh nggak mau loh dia. Tunggu ditanya dulu sakit. Enggak. Awalnya enggak, dia bilang. Enggak. Benar enggak? Saya. Harus bilang gitu. Iya, ya pada saat udah itu banget kan. Ya maksudnya itu manusia yang bagus gitu loh. Iya, deep inside di sini tuh bagus. Makanya gue sayang sama dia. Ngerti nggak? Menurut lo hatinya dia sebesar apa, sebaik apa menurut lo? Baik sih. Tapi kalau baik banget, enggak juga. Normal. Tapi tergolong orang baik. Pernah nggak ngejahatin lu Babayo? Babayo pernah ngejahatin nggak? Bener pukul. Lucu banget ya. Gue juga deh. Gue di sini aman nih, masuk ya. Pukul. Tau gak ngerti gak? Bohong maksudnya. Gue udah bilang nih orang pura-pura. Dia ngerti nih. Kok tadi mukulnya keras? Kenapa keras mukulnya? Tahu dia. Dia tahu ini. View-nya harus gede. Iya. Kuat. Dia kayaknya tahu konten cuy. Dia tahu. Dia tahu konten loh ini. Dia tahu konten. Dia tahu ya? Dia tahu konten. Gara-gara lu ngajarin. Karena kita konten kreator berdua. Iya. Ini partner gua, bukan alat gua, enggak. Gua ini alat dia alat gua. Tahu enggak? Jangan-jangan ini dia di dalamnya Babayo ada di dalam ini. Ini kebuka gitu nggak kayak film Men in Black gitu? Bisa loh. Maksudnya ada makhluk kecil yang yang ngendarain dia ngerti loh. Tuh, dia ketawa. Iya. Selama ini Rian gitu. Iya. Apa kau bilang kan? Nggak mau lagi ya. Nggak mau lagi main sama Rian. Nggak mau. Ih, so sweet banget ya mereka berdua. Enggak. Cuy. Oh iya. Kalian so sweet banget cuy. Gue denger kan dia suka megang-megang tok lu ya. Iya katanya ya, bener ya. Iya bener ya. Itu ini panjang lagi gue mau nanya sama lu itu sebenarnya. Ada tantenya lagi tuh. Dia udah paling kesel kalau ngebahas ini sebenarnya. Iya tapi maksudnya itu bentuk daripada seneng, sayang atau gimana gitu menurut lu? Ini masih analisa dari seorang gua aja ya. Seorang gua, ini bukan analisa dari profesional, ini dari gua. Kalau menurut gua dia posisinya masih random.
dia harus suka ke cewek atau ke cowok. Tapi dia kalau ngelihat cowok yang agak kebuka juga dipencet-pencetin. Nah, kita uji. Gimana? Bisa. Kok kepikiran sih? Iyalah pikiran lah. Uji. Nah. Oke. Aman deh. Aman. Jaya Sentosa ya? Aman ya, aman. Mungkin dia suka otot kali ya? Enggak. Dulu gua agak bulat, emang agak bulat-bulat sih Om. Enggak, jadi gini loh. Makanya dia digini-giniin. Kita sama cowok itu kadang-kadang juga kita tuh suka. Gue juga suka ngelihat beberapa cowok yang badannya bagus. Tapi kan nggak mungkin kita berekspresi seperti itu. Iya. Karena explore gue juga di Instagram juga badan-badan yang jadi. Betul. Tapi iya, benar. Ngerti. Tapi tadi kita karena kita wannabe kayak gitu badan kita. Aman. Bukan karena suka sama badan. Iya. Aduh, bikin takut aja selama ini loh ya. Akhirnya kita ada jawaban. Akhirnya. Babayo. Yes, thank you Babayo. Aman lu Babayo. Aman. Iya. Nah, udah takut selama ini tuh. Iya, gue juga takut. Iya, aman. Tadi kita udah coba ya. Nah, Oke. Kalau sekarang kita bahas lebih jauh ya. Lu pernah lihat dia nangis nggak? Babayo nangis? Yes, pernah. Babayo nangis. Pernah? Mau dicoba? Jangan lah. Emang gimana caranya? Ya ini, gue ada satu lagi yang bikin gue marah kemarin. Yang nyebar nomor WA terakhir di live itu, yang dia jadiin background nih. Dia screenshot nomor WA-nya. Dijadiin background live sama dia. Yang nonton 11.000, 7.000. Itu gagal banget. Itu gue pengen marahin dia, tapi gagal terus. Karena kan kemarin kita ke Jogja, ke Solo, ke Bali. Jaga mood. Iya, Pak. Karena kalau habis marah-marah kayak gitu, habis nangis-nangis kayak gitu, jadi bad mood terus pasti. Elunya atau dianya? Dua-duanya. Dia capek karena nangis-nangis. Kalau bad mood kayak gitu gimana? Dia deket-deket gini nggak? Iya. Minta maaf. Oke. Agak ini juga, dia kadang ampun. Kasian sih kalau udah gitu sih. Karena gue juga marah banget sih. Tapi lu serba salah itu. Lu pengen, kan kalau kita ngebimbing orang, kadang-kadang kita perlu marah juga. Supaya orang itu tahu kalau dia salah dan kita tidak suka. Lu ngerti nggak sih? Iya. Marah itu kan sebenarnya fungsinya untuk itu. Untuk mendidik juga. Tapi kalau berlebihan, dia merusak marah itu. Iya. Cuma kadang-kadang ketika orang itu minta maaf segala macam, ada hati kecil kita nggak tega. Iya. Tapi bisa dimanfaatin oleh si orang itu karena dia tahu kita nggak tega. Makanya dapat ngerti. Untung lu jelasin. Makanya diulang terus sama dia ini soal WA. Karena gue yang nggak dikontenin, yang dikontenin aja sekitar 3 kali gue upload. Yang nggak dikontenin 3-4 kali. Yang belum gue upload 1 kali. Masih dia nangisnya 7 kali. Ya emang iya. Bukan dia nggak. Dia emang pinter bang. Jadinya nggak, karena ketangkapnya itu kayak semakin ke depan tuh dia bisa nyembunyiin. Dan menurut gue anak ini punya luck yang bagus. Menurut gue ya. Yeah. Gue denger katanya neneknya bilang dia bawa keberuntungan akan jadi orang besar ya. Bener gak sih itu? Lu tahu itu? Lu nggak tahu ya? Kita tanya tantenya aja kali ya. Iya, boleh. Ya? Asik tuh. Jadi 3 ya. Asik. Tante, jangan lari. Sini. Aduh, ibu siapa namamu? Lena. Ibu Lena ya? Iya. Jadi kan sekarang Babayo ini jadi terkenal ini. Nyangka nggak? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka ya? Iya. Kamu bahagia nggak Babayo jadi terkenal? Bahagia sih. Bahagia ya? Iya. Awalnya tahu Babayo terkenal tuh dari mana? Dari anak saya yang gede. Oh yang cewek ya? Iya. Cerita apa dia? Iya. Si Dika ada di kontennya Mike gitu. Kontennya Mike ya? Iya. Waktu awal-awal gitu keberatan atau oke-oke aja? Ya dilihat positif kan. Positif, jadi ya oke-oke aja. Emang konten lu positif, Mike? Positif bang. Gue belum lihat sih masa Pertanyaan dia suka sama cewek sama cowok aja baru di sini. Oh gitu? Iya, gue aman itu. Iya, aman ya. Tapi ada nggak sih kalau misalnya kontennya Mike yang... Iya, yang tante nggak suka. Tante nggak suka.
Oh, yang keberatan itu aja kalau itu apa? Kalau lagi makan, dia kan ya mungkin sebagian orang mah geli ngelihatnya ya. Dia potong kayak gitu. Potong kek, tapi di situ jualannya. Bener lagi gue. Iya, ngerti lah. Tapi belum sampai gue nggak suka banget nih. Udah sampai ke situ belum? Enggak ya, masih oke lah. Cuman lebih kayak kenapa kayak kasihan ngelihat anaknya makan diliatin orang gitu ya. Kalau sesekali menurut gue fun. Iya, Tapi kalau berkali-kali jatuhnya kita terlalu mengeksplor kekurangan itu untuk hanya membuat orang lain ketawa. Memang sih sebenarnya ada positifnya sih sebenarnya menurut gua. Tapi kayaknya kalau terlalu sering jadi kayaknya kurang sih. Gua udah pernah merasa itu sih, Bang. Jadi ini benar-benar 3 bulan ini gua ngonten mukbang sama dia nih, benar-benar mukbang. Itu kayaknya baru 3 kali deh. Oke. Karena udah ngerasain itu, aduh, gue sampai ke bawah mimpi. Tante tuh udah cut ke kalau yang dianya lagi jorok-jorok. Udah sampai. Itu ya pernah dulu, tapi di soritan nih. Waktu itu kayak ya udah keluar kuping kanan, keluar kuping kiri. Namanya juga gue agak bandel ya kan. Udah asik-asikan aja. Tapi lama-lama gue belajar, oh iya. Kalau soal makan udah lumayan ini sih. Mungkin kesannya sekarang masih kelihatan gue masih sering makan, mungkin yang konten-konten lama FYP lagi. Iya, jadi vibes konten gue tuh masih sering mukbang sama dia. Tapi kalau di follow up, kayak konten gue udah jarang makan sama dia. Itu sih karena paling. udah mulai baper dikit gue. Iya. Apalagi yang nggak disuka. Ini pas nih. Orang-orang Gue suka nih obrolan kayak gini terbuka nih. suka itu kayak dia model main futsal gitu. Kenapa jadi main futsal? lucu gitu. Oh, main futsal suka. Iya. Ya orang-orang gitu yang komen-komen gitu. Kayak model main futsal, main bowling ya. Ya yang gitu-gitulah yang jadi orang tuh terhibur. Oh, yang actionnya yang action langsung. Iya. Kalau misalnya ada nggak sih konten-konten atau momen, bukan konten sih, lebih ke momen. Kamu sebagai ibu nggak suka ngelihat anakmu itu pada saat diperlakukan seperti apa? Sama siapa maksudnya? Sama siapa aja, sama orang, sama Mike. Kalau gue pernah ada sekali. Kayak gimana? Waktu lagi ada event, dia kan pendengarannya kurang ya. Rian, lihat sini dong. Lagi ada event Erigo, itu di tengah-tengah habis itu banyak rame orang. Rian, lihat sini dong. Banyak ngomong gitu. Dia kan gak bisa dengar. Terakhir, basah, selap anjing. Siapa yang teriakin? Itu orang-orang di situ. Oh, oke. Karena kan dia nggak ngelihat, nggak negor balik. Iya. Itu karena dia Nggak dengar ya? nggak dengar. Terus? Itu sih gue Marah lo? panas sih Om, tapi itu event orang. Oh, iya, gue paham. Waktu dulu katanya bener gak nih, si Rian itu sempat kepikiran mau digugurkan? Menurut dokter begitu. Waktu itu ngecek ke dokter? Iya. Terus? Kan diperiksa ke dokter, kata dokter, ini kayaknya kayak mau digugurin gitu. Ini kayaknya keracunan obat gitu. Oh, anaknya? Iya. Oh, jadi ceritanya awal Rian ini gimana nih? Kok bisa sama tante? Iya kan dulu di rumah itu buka warung. Nah, adalah orang yang datang nitipin gitu. Dia nitip? Iya. Ibu kenapa terima waktu itu? Ya almarhum ibu yang terima. Oh, almarhum ibunya tante. Karena kan namanya warung ya iya aja deh, namanya udah tua kan. Oh iya gitu. Nggak diambil-ambil lagi. Ini nggak mau buka nih, susah loh ngomongnya. Nggak mau. Nggak apa-apa loh, kamu berbuat kebaikan. Kamu nggak mau terkenal ya? Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Penonton nggak apa-apa ya, tolong ngertiin ya. Jangan ada yang kolom komen ya. Terus. Habis itu dititip sama almarhum ibu dirawat Rian. Iya. Orangnya nggak balik-balik. Iya. Oh, kamu masih umur berapa waktu itu tante? Masih umur berapa ya? 29 apa? Oh, dari lahir itu umur berapa waktu itu?
waktu terima? Dari pas lahir. Bayi? Iya. Oh jadi kelihatan mukanya? Iya udah kelihatan. Oh. Nah itu pas dibawa ke dokter, kata dokter, oh ini anak keracunan obat. Oke, Gitu. oke. Setelah itu? Setelah sampai di rumah, jadi ya udahlah kalau gitu ke polisi aja, lapor polisi gitu. Almarhum ibu nggak boleh, nanti kalau orangnya datang gimana gitu. Orangnya datang? Ya orang yang nitipin. Ya bagus dong. Ya kalau dibawa ke kantor polisi gitu. Anak ini dibawa ke kantor polisi, orang dimasukin tuanya ke datang. yayasan gitu. Oh takutnya nggak tahu di mana anaknya gitu. Iya. Oke, terus. Habis itu akhirnya nggak dibawa ke polisi, jadinya dibesarkan. Iya, kata almarhum ibu, udah tunggu sampai tunggu sebulan deh katanya. Udah sebulan gak datang-datang. Udah sebulan, tunggu 3 bulan dah. Udah 3 bulan gak datang-datang. Akhirnya karena posisinya saya kerja kan ya, ibu udah tua juga. Udahlah masukin ke lapor polisi, terus masukin ke yayasan gitu. Almarhum ibu nangis, nggak boleh. Tunggu sampai 6 bulan. Gitu. Nah, udah 6 bulan, ya kan makin sayang lah. Akhirnya kita putusnya udahlah dirawat aja gitu. Oke, akhirnya dirawat sama almarhum ibu. Habis itu Tante Lena yang akhirnya ngerawat gitu. Ya kan kita satu rumah. Oke, waktu ibu almarhum ibu pergi berpulang sempat ngomong apa mengenai Babayu? Jagain, katanya jangan dikasih kemana-mana gitu. Oh, saya dengar katanya almarhum ibu pernah bilang Babayu bakal jadi orang besar ya, benar ya? Itu benar? Iya. Bagaimana ceritanya? Iya katanya buat apa? Tuh kan lupa. Jangan dikasihin kemana-mana, jagain gitu. Suatu saat dia ya bawa berkah lah gitu intinya. Tapi akhirnya percaya ya kejadian ya? Percayalah kayak yang jagain dia, kalau yang jagain dia tulus ya sayang sama dia, itu nasibnya baik. Kayak dulu ada yang jagain dia, kata dia doain ya biar Mbak dapet jodoh yang baik. Benar gitu. Oh yang jagain dia dulu? Iya. Ada lagi yang jagain dia, dia nggak tulus sayangnya sama dia. Pas denger kabar dia nikah sama orang, digebukin melulu katanya. Nggak tulusnya gimana waktu itu emang? Kayak gimana kalau nggak tulusnya? Waktu itu dia kan cuman butuh makan, habis makan paling main HP kan gitu. Nah dia minta makan, tunggu kata dia, mandiin dulu yang kecil. Dia nunggu, minta makan lagi, tunggu nyuapin dulu. Dia nungguin, ketiga kali masih dibilang tunggu, kesel, marah sama dia, dipukul. Nah dia ngelawan gitu. Oh jadi pas dia marah sama si orang itu dipukul. Iya. Dia ngelawan. Iya. Terus baku pukul dong. Iya, terus dia pulang. Nggak pamit, langsung pulang. Berhenti kerja. Iya. Saya diemin aja. Pas saya telepon ke saudaranya, udah Bu ikhlasin aja katanya, karena dia ada cicilan HP kan. Ikhlasin aja Bu katanya, kasihan dia hidupnya aja katanya dipukulin mulu sama suaminya. Oh iya, orang stres itu. Iya gitu Kak. Nah kalau berarti kan sisa waktu dari almarhum ibu pergi, berarti lebih banyak sama Tante Lena nih. Sama kakak. Oh sama kakak? Iya. Kakak yang mana nih? Cewek? Cewek. Oh. Sama mamanya itu tuh, mamanya Pio. Oh, terus kapan baru sama Tante Lena? Tahun 2010 lah. 10 ya? Kalau komunikasinya gimana? Ngerti?
Ya ngerti lah, hati karena lah. sehari-hari ya ngerti. Ngerti ya? Ngerti. Oh lebih dari emosinya ya? Iya. Kalau yang dia omong tuh emang random ya? Iya, Oh gitu. Kalau Rian ini bisa baca? ya nggak bisa. Oh dia nggak bisa, Bisa baca? dikit, dia bisa dikit. Dia bisa baca? Dikit. Nggak bisa. Kata-katanya dia doang, Babayu. Ya itu kan juga Mike yang ngajarin. Hah? Itu Ya, mah udah dia beberapa bisa. kali gue udah pernah Iya. ajarin. Iya lemes. Dikit-dikit. Lemes Bahkan banget nih Rian, belum dia- makan nih. Ini apa, kidal kan. Oh dia kidal nih? Kidal ya. Oh, tapi bisa berantem ya? Tutup dong. Mau makan? Dia ngelawan sih, Bang. Ngelawan ya? Dia bisa ngelawan kalau dia nggak suka sama sesuatu. Kalau berantem dia nggak suka. Dia tuh sebenarnya cuma butuh temen. Butuh temen. Jadi sementara orang-orang kan kalau dia nyamperin pada ngejauh gitu. Jadi pas sama Mike kan mungkin diraih gitu ya. Jadi dianya seneng. Makanya biarpun orang ada yang bilang waktu itu mas sama juga kayak dimanfaatin, saya emang nggak ambil positifnya aja. Yang penting anaknya merasa dibutuhkan, merasa punya temen, seneng dia, itu aja cukup. Berarti tante tidak merasa Mike memanfaatkan Rian ya? Enggak ya? Enggak. Tapi hubungan yang dibuat sama Mike bagus ya? Bagus sih, Wih hebat lu Mike. Berarti Mike ini orang baik ya tante ya? baiklah. Baik Nggak ya? ada hebatnya, nggak ada baiknya, Bang. Itu udah emang ya jadi manusia harus kayak gitu. Iya. Kalau baik-baik amat, ini gua kadang juga berantem sama dia. Iya kadang-kadang lah ya. Iya, ngamuk-ngamuk juga, bandel-bandelan juga. Dia jailin gua jailin balik. Iya. Tapi Ya, kan normal aja. enggak ngusir-ngusir, enggak Oh, enggak, ngejauhin. iya, Nah, iya. enggak, itu Yang nggak bisa. lain kan begitu, ngusir-ngusir gitu kan. Malah kadang sebagian orang mah ada yang bilang, ya udah katanya kunciin kayak di kamar, diikat kayak di kerangkeng gitu. Kamu kalau dengar kayak gitu Sakit sedih. hati lah. Dia sama nggak nyumpahin, cuman dia belum ngerasain punya anak kayak dia juga nggak mau punya Punya kekurangan kayak gitu. punya kekurangan kayak begini gitu kan. Iya. Aku paham. Itu yang lidah itu bener tuh. Lidah. Katanya lidahnya dipotong. Dioperasi. Pasti. Ya ini pasti kan dia balik. Gue dapat info katanya lidahnya dipotong. Iya, dioperasi, digunting. Kenapa? Pendek lidahnya. Oh, biar bisa bicara. Tadinya tujuannya itu. Tapi tetap pendek, cuman ya bisa lebih dari gigi lah gitu. oh jadi itu ceritanya medisnya supaya bisa ngomong ya. Iya. Itu kepikiran waktu itu kayak Iya. gitu. Nah kalau sekarang ini udah sampai di titik ini Mike sama si Babayu ini kan mereka udah jadi sesuatu di masyarakat. Kalau tante sendiri kepengennya apa? Nih waktunya untuk ngomong. Ya dia dengan segala kekurangannya dia gitu ya. Kalau ada yang salah-salah ya tolong dimaklumin gitu. Kan kadang kalau misalkan dia dipanggil kan nggak denger ya karena memang kurang pendengaran. Ya itu aja sih. Kalau buat kedepannya harapannya Ya tentu kalau untuk kedepannya pengennya dia paling enggak bisa mandiri lah buat diri dia gitu. Karena kan selama ini kan pasti Mac juga istilahnya kayak mau makan misalkan pasti dikasihin. Dia belum bisa kan ngambil sendiri gitu. disediakan. Iya paling enggak dia bisa mandiri gitu. Kalau suatu hari nih Mike akhirnya menikah, mereka harus berpisah dengan segala macam hal kan kita nggak pernah tahu nih ya. Maksudnya, tante kepengennya apa? Kalau andai-andai ya, kita kan berharapnya masih selalu bersama gitu. Apa yang tante harapkan? Ya dia dapat jodoh yang normal. Iya. Amin. Diketahui. Iya lah. Ini baru ibu yang realistis. Tante kan udah Mau yang kayak udah gimana? seumur begini. Rian mau yang kayak gimana? Ini master ya soalnya. Tapi aku mau nanya, tadi kan kita uji coba di sini. Tapi kan tante lebih tahu ya. Tapi dia suka cewek kan? Suka cewek lah. Enggak cowok kan? Enggak, itu netizen tuh kampung tuh. Enggak, gua. Oh, lu? Gua yang ngambil kesimpulan sendiri karena gua sering
sering dipencet-pencet. Oh iya, iya tapi bukan Karena berarti dia suka cowok dong. Iya, dia Jadi- sebenarnya gue berarti nggak kesimpulannya dia suka mencet-mencet. Iya. Itu karena dia Kagum. mungkin pengen punya muscle. Punya muscle. Dia pengen punya Enggak, otot. dia tuh karena dia kan kalau misalkan sama bapak-bapak gitu suka digini-gini Iya, iya, kan, iya, maksudnya apa SKSD. kayak perhatian aja Perhatian, gitu. iya. Bahasa sayang. Iya, nah jadi dia juga begitu. Oke, berarti kalau dia pijit-pijit gitu dia sayang ya. Kalau Iya. dia tonjok saya tadi ditonjok. Itu kan disuruh tadi. Oh iya. Saya takut lah dia ketawa. Kayaknya nggak suka sama gue Bapak Yo. Iya, Bapak Yo, kita makan nih abis ini ya. Mau makan? Oke, abis ini kita makan. Oke, ini terakhir nih aku mau nanya nih, Mike. Ini lu pribadi ya Mike ya, dengan semua rejeki dan juga semua hal baik yang lu dapat dari Babayo ya. Harapan lu buat Babayo ke depannya nih Mike. Being realistis aja deh Babayo. Buat Babayo. Pendidikan sih. Pendidikan ya. Tapi emang harus cari cara yang pas. Yang dari sejauh ini gue pikirin yang paling cocok masih homeschooling sih. Homeschooling ya. Iya. Atau enggak gue masih nyari yang bisa datang ke rumah. Yang bisa ngajarin gue juga sih. Jadinya gue pengen ada sistem baru cara gue berkomunikasi sama dia. Kalau sekarang kan kayak makan, gue itu kan ini kalau mungkin ada yang bisa ngajarin gue bahasa isyarat. Iya, iya. Dia juga bisa. Gue juga ketunda-tunda untuk nyari itu juga. Gue yang kebanyakan overthinking, takutnya nih yang ngajarin dia nggak sabar. Oke. Karena kan dia minus di pendengaran, minus juga di kata-kata ngomong. Iya paham. Jadi takutnya, aduh, ini lagi. Udah beberapa ada yang daftar. Tapi kayak gue kurang yakin gitu loh. Iya. Itu sih. Ini pertanyaan paling besar. Kalau dia sudah tidak memberikan nilai tambah dalam pekerjaan sebagai konten kreator, artinya sudah tidak membuat penonton, orang udah nggak interest, lu masih akan sama dia atau enggak? Kalau ada kesempatan. Masih bang? Masih. Kita akan terus buat konten kok. Agak mundur dikit. Saya Nggak kelihatan, dia nggak kelihatan. Lu gangguin dia. Frekuensinya kan nyambung. Iya, santai-santai. Santai-santai. masih Iya. akan terus buat konten sih bang. Masih akan konten, terus. iya. Dengan kenal lu sekarang aja udah Tapi naikin viewers, edit konten gua. iya tapi viewersnya udah turun nih, orang udah bosen nih. Ya, ibaratnya orang udah bosen ngapain juga Ya harus bukan ada Babayo hubungan di dalam. gua yang ini, yang gua harus ratin. Justru itu akan terus, gua akan terus connect ke dia sampai selama-lamanya dengan, ya itu keinginan gue ya. Gua akan terus connect sama dia selama-lamanya. Realistisnya adalah orang udah kagak tertarik lihat Babayo di konten lo. Masih lo taruh nggak dia di konten lo? Masih. Masih? Masih. Walaupun orang udah itu nggak tinggal, ya gimana gue nyari ideas yang lain, gimana caranya gue developin konten gue aja. ikut. Iya. Supaya dia akan terus Intinya orang udah berguna. capek, orang udah capek. Udah nggak mau Cari lihat. cara terus. Oke. Cari cara terus. Jadi lu ingin terus bersama dengan Babayo Iya. ya? Anggaplah lu udah nggak bikin konten. Iya, sama dia. Gak ada alasan juga nggak sama dia. Oh berarti lu akan pergi bersama dengan dia. Berarti Iya, lu udah. karena gue juga masih nggak tahu nih bang. Alasan apa yang harus memisahkan gue sama dia gitu loh. Ya kalau contohnya, ya udah realistik. Kalau gue nanti gue udah punya keluarga sendiri, ya udah, gue tetap akan sama dia. Mungkin frekuensi gue ketemu dia mungkin lah agak berkurang, tapi akan terus sama. Masih belum ketemu gitu loh. Alasan kenapa gue harus pisah sama dia. Bagus. Ya mungkin frekuensinya akan turun lah. Iya iya. Karena gue banyak kan diceritain ya dari lu pasti ada bedanya nanti Mike. Iya iya. Ya paling nanti bedanya frekuensinya aja. Iya. Agak turun. Iya. Karena gue pribadi sih sebenarnya berharap walaupun apapun yang terjadi dengan kalian dalam perkontenan itu, tetap lu sama dia tuh masih ada sambung rasa. Karena gue ngerasa bahwa dia sama lu ada keterikatan. Gue ngerasanya gitu. Mau nanti apapun yang terjadi ke depan, lu udah nikah dan segala macam, lu jangan pernah lupa bahwa kalian pernah ada benang merah rasa itu. Itu menurut gue penting. Itu menurut gue ya. Iya, iya. Iya. Karena kan kita tidak pernah tahu kan. Kita nggak pernah tahu nanti ke depannya. Kalau tante sendiri, kekhawatiran apa yang diharapkan tidak terjadi ke depannya?
Kekhawatirannya kalau saya udah nggak ada. Iya, sama siapa ya? Ya. Ada Mike yang ngurus. Enggak ada, tante ada terus. Iya, kalau misalnya Tante Lena misalnya udah nggak ada katanya, lu mau urus nggak? Mau? Ya bukan enggak itu. Mau, pasti mau. Mau ya? Pasti mau. Iya, Babayo. Woi. Kalau udah nggak ada, nanti yang urus Mike. Ya? Kalau Mike nggak mau urus, nanti datang sini. Ya? Oh iya, di sini. Iya. Babayo lebih sayang Tante Lena apa Mike? Lebih sayang mana? Lebih Babayo mana? Sayang mana? Abang apa Mam? Mama. Oh iya. Ya udah dadah. Udah cukup. Dadah cabut ya. Coba Bang, lu ya. cabut sekarang. Cabut ya, dadah. Iya. Dadah. Dadah. Pulang dong yuk. Yuk, dadah. Dia cabut. Pergi. Udah ya, yaudah. Pergi, coba gua mau lihat. Yuk. Yuk, pulang yuk. Ya, Yuk. Aman ya? Coba gua cabut. ya apa lagi? Saya dah. Udah. Udah. Dia kalau mau nyokap lu, tinggalin gue sama lu dia. Dia udah sayang sama gua. Udah. Asik. Udah pulang Mike. Dia udah sayang sama gue.